Sayang, aku mohon padamu, berilah aku uang lagi. Qin Hao, jangan pura-pura miskin di depanku, kado ulang tahun pernikahan bulan lalu, kau belum membelikannya untukku. Sayang, hari ini ibu kita baru dirawat karena kanker. Aku harus cari uang untuk biaya berobat ibu. Qin Hao, jangan ibu kita melulu. Itu ibumu? Lelaki dewasa minta uang pada istri. Tidak tahu malu. Menyebalkan, menjijikkan. Menyebalkan, menjijikkan. Minta uang pada istri, tidak tahu malu. Sayang, anggap saja aku mohon padamu, kembalikan dulu gajiku bulan lalu, setidaknya pinjamkan aku sedikit. Aku mau bayar biaya rawat inap ibu dulu. Kita cari cara nanti, bisa? Gaji apa? Qin Hao, dengar, jangan serakah kado ulang tahun pernikahan bulan lalu, tidak dibeli ya sudahlah. Uang keluarga kita, semuanya buat adikku, sebagai mahar. Mahar? Oh ya, selain mahar, juga uang rumah, uang renovasi, juga harus beli mobil. Hei Qin Hao. Kebetulan ibumu sakit, lagi pula wanita tua itu, pasti tidak akan lama lagi. Cepat jual saja rumah tua keluargamu, besok belikan adikku mobil. Tidak sayang, tidak bisa. Rumah itu warisan ayahku untuk ibuku, jangan dijual. Kalau dijual, ibuku tinggal di mana? Yang Ting-Ting istri yang kujaga setahun penuh, demi adiknya sendiri tega membunuhku. Di mana ibumu tinggal? Apa urusanku? Untung, selama ini, aku tidak biarkan dia menyentuhku. Kalau tidak, dia tahu soal aku dan Tuan Ma, akan merepotkan. Yang Ting-Ting, jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Esensi langit, esensi bumi, esensi dewa, esensi iblis, bantu tubuhku. Semua lubang spiritual terbuka bangun. Bang, ini apa sih? Kamu gila ya? Apakah ini? Dari beli Pak. Roda besar ini, hanya aku yang bisa melihatnya. Mengubah batu jadi emas. Kalau aku dapat ini, apa aku bisa seperti dewa? Mengubah batu menjadi emas, berarti aku kaya raya dong? 3 jiwa 7 roh. Kembalikan roh ke bayi, musnahkan setan dan iblis datang dari 1000 roh. Qin Hao, aku menghabiskan 100 tahun kultivasi datang melawan arus. Mampukah mengubah nasib kita? Tergantung padamu. Ingat, roda emas hanya bisa digunakan sekali sehari. Siapa yang bicara? Hanya bisa digunakan sekali sehari. Sudahlah, kalau ada untung, jangan lewatkan. Aku putar. Kupon percobaan superpower. Apa-apaan ini? Pengalaman Super 1, fungsi meramal masa depan diaktifkan. Durasi 1 menit. Meramal melihat masa depan. Ini yang akan terjadi. Hei, tuan tua, hei, hati-hati. Apa yang kau lakukan, Nak? Kakek, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, anak muda. Kalian berdua punya masalah, ya? Cari mati, ya? Tidak tahu berapa harga mobilku. Hei, kau mau bicara masuk akal atau tidak? Kalau aku tidak menghalangi, kau akan menabrak orang sampai mati, tahu? Aduh, kukira siapa? Ternyata Qin Hao. Kenapa? Antar makananmu tidak jadi? Bawanya juga seorang kakek? Keluar cari musibah ya? Yuan Shui, jangan omong. Aku ngomong sembarangan. Ting-Ting sudah bilang padaku. Ibumu sakit. Makanya kamu keluar cari uang kotor, ya? Aku bukan bodoh. Karena kamu, mobilku jadi ketabrak. Cepat bayar ganti rugi. Kurang dari 500.000, kamu siap-siap masuk penjara. Aku cari uang kotor? Kamu yang cari uang kotor di sini, kan? Memang, aku tipu kamu. Apa salahnya menipumu? Ah, siapa suruh kamu miskin? Tak punya kekuasaan. Dan kau, orang tua ini? Kalau mau mati, lompat dari gedung saja. Jangan bikin malu di jalan raya.
Mencari mati? Sial, Hei, Pak Tua, berani-beraninya kau pukul aku? Kau tidak tahu siapa aku? MTH, siapa kamu? Penting, Baik, kalian berani. Tunggu saja. Pak Tua, sebaiknya kau pergi dulu. Aku kenal suaminya. Dia orang dari grup Tian Cheng. Punya pengaruh. Sekarang baru takut? Sudah terlambat? Mau pergi? Jangan harap. Grup Tian Cheng? Suami, akhirnya kau datang. Cepat lihat, mereka berdua. Berani-beraninya mereka pura-pura kecelakaan minta uang. Coba lihat, mobil yang kau belikan untukku sudah dirusak. siapa yang berani ganggu pacarku? Cari, MPH. Cheng Cheng, Direktur Cheng. Direktur Cheng, Direktur Cheng Ketua Dewan Cheng. Apakah kamu berniat menghajarku? Bukan, bukan. Tadi, aku tidak mengenali Anda, bukan. Maksudku, begitu. Aku bersalah, aku bersalah. Sayang, kau berani memukulku? Aku pukul kau sampai mati. Berani macam-macam dengan Ketua Dewan Grup Tiancheng bosku, aku pukul kau, pembawa sial. Orang tua ini ternyata adalah yang nomor satu di Haicheng Ketua Dewan Grup Tiancheng yang bernilai miliaran. Li, wanita ini tidak hanya hampir menabrakku sampai mati, tapi juga memaksa penyelamatku berlutut dan membayar ganti rugi padanya. Kupikir manajer grup Tiancheng ini sudah habis masa jabatanmu. Tidak berani, mohon ampuni aku, ampuni aku. Nanti aku pulang dan cerai dengan wanita ini. Cepat pergi, baik, pergi. Ayo pergi. Ini. Nak, berkat dirimu, jika bukan karena kamu, nyawa tua ini sudah hilang. Kakek, tidak apa-apa Anda selamat, kalau begitu, aku pergi dulu. Nak, kamu adalah penyelamatku. Aku punya seorang cucu perempuan. Aku memutuskan untuk menjodohkannya denganmu. Bagaimana menurutmu? Kakek, jangan bercanda, aku sudah menikah, dan ibuku masih di rumah sakit kakek, hati-hati ya, aku pergi dulu. Anak muda ini ternyata tergesa-gesa. Halo, cucuku. Kau bantu aku selidiki seseorang. Kakek menjodohkanmu dengan seseorang. Bu tenang saja, aku pasti akan mengumpulkan uangnya. Pengalaman Super 2 pengalaman membaca pikiran, dimulai berlaku selama 24 jam. Membaca pikiran. Orang tua ini punya uang untuk dirawat di rumah sakit, tapi tidak punya uang untuk membelikanku mobil. Kau juga pantas menjadi ibu untuk kakakku. Bu, lagi pula kau tidak akan hidup lama. Jual rumah lama itu. Bantu adikku ganti mobil. Ya, bagaimana? Jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan. Orang tua, jangan tidak tahu diri. Jika kau tidak tanda tangan, aku punya 1000 cara untuk membuatmu tanda tangan. Bu, bukankah itu hanya rumah tua? Nanti kau bisa pindah ke kontrakan Qin Hao. Dia akan lebih mudah merawatmu. Ting-ting, rumah itu adalah peninggalan almarhum ayah. Tidak bisa dijual. Orang tua, jangan meremehkan tawaran baik. Cepat suruh orang tua ini cap. Berhenti. Bu? Yang Ting-Ting berani-beraninya kamu pukul ibuku? Qin Hao, kamu harus bertanggung jawab atas omonganmu. Aku nggak mukul ibumu. Dia sendiri yang ceroboh. Sampai jarinya terluka. Wah, Mas, akhirnya kamu datang. Tante tadi memaksa transfer rumah ke aku. Aku nolak pun nggak boleh. Lihatlah, jadi begini. Apa katamu? Nggak percaya? Lihat saja. Tapi begini juga baik.
Tante kan sudah tua, nanti di kontrakanmu ini bisa numpang, kamu rawat sendiri, jadi lebih tenang. Gak, Xiaohao. Bukan begitu. Tante, Mas di sini. Jangan sembarangan ngomong, ya, kalau sampai salah omong. Bisa pengaruhi hubungan Mas dan kakakku. Gimana kalau mereka bercerai? Mas, Tante terlalu emosi, ngigau, jangan diambil hati. Coba lihat ini. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan. Atau cap jempol juga boleh. Cepat tanda tangan, asal kamu tanda tangan, aku bisa beli mobil baru. Nanti suruh kakakku cerai sama kamu, nikah sama Mas Xiao. Aku bisa dapat duit lagi. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang, tanda tangan aja. Lainnya nggak usah dipikirin. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan? Tanda tangan kepalamu? Pikiran. Aku tadi dengar pikiran. Qin Hao, berani-beraninya kamu robek perjanjian? Kamu mau memberontak? Iya. Yang Xiao Zhuang, aku tanya kamu, Ma Xiao itu siapa? Mas Xiao. Lihat aku kenapa? Masa aku tahu Mas Xiao siapa? Kenapa orang ini tahu Mas Xiao? Apa mungkin urusan aku selingkuh? Sudah ketahuan? Yang Ting Ting, berani-beraninya kamu. Yang Ting Ting, kau berani selingkuh? Bagaimana mungkin? Enggak ada. Kakak ipar, kata-kata apa itu? Demi rumah jelek, kau fitnah kakakku punya pria lain? Kau nggak takut dia minta cerai? Cerai. Iya, cerai. Aku tahu kau sayang kakakku. Udah, hari ini anggap aja nggak terjadi. Cepat jual rumah tante, aku butuh mobil cepat. Beli mobil? Jual rumah? Yang Xiao Zhuang, kau jual rumah pensiun ibuku, buat beli mobil untukmu. Kau gila, Qin Hao, kau berani mukul aku? Qin Hao, kau gila? Berani pukul adikku? Baik. Qin Hao, hari ini, jika aku tidak cerai denganmu, aku bukan yang... Oke, cerai. Hari ini, siapa yang tidak cerai? Dia bukan manusia. Qin Hao, kamu bilang apa? Qin Hao, kau gila? Kau berani cerai dengan kakakku? Bukankah kalian setiap hari bicara cerai? Hari ini, cerai sekarang. Aduh, dia sudah kepepet, kalau dia cerai dengan kakakku, mobilku nggak bisa dibeli. Si beban ini kenapa? Sampai enggak dengar kata-kataku? Bodoh amat. Nanti setelah dapat rumah, putusin dia. Lagi pula, Ma Xiao juga siap menikahiku. Yang Ting Ting, jangan sangka aku nggak tahu apa yang ada di kepalamu. Jual rumah pensiun ibuku, buat bantu adikmu, berani-beraninya kau punya ide begitu. Hari ini, antara kita, harus... Qin Hao, kamu benar-benar berani cerai dengan kakakku? Kalau kamu tidak berikan rumah bibi itu padaku, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Kak, sayang aku. Qin Hao, berani-beraninya kamu pukul adikku. Aku akan lawan kamu. Kak, Qin Hao, berani-beraninya kamu pukul aku. Pukul kamu. Yang Ting Ting, selama ini aku sudah lama sabar denganmu. Aku sepenuh hati padamu, tapi kamu malah selingkuh di luar. Itu tidak setia. Demi adikmu, kamu berani menjual rumah pensiun ibuku, itu tidak berperasaan. Padahal tahu, ibu aku belum sembuh, kamu paksa dia keluar rumah sakit, kamu sebagai istri, itu tidak berbakti. Mas, aku salah. Mas, Kamu salah? Sekarang baru sadar? Seperti kamu yang tidak setia, tidak berperasaan, tidak berbakti, wanita calon janda, masih punya muka di depan aku, dan ibuku sombong? Kamu pantas? Hari ini aku harus cerai. Ma Xiao. Ma Xiao, akhirnya kamu datang. Orang ini yang mau bunuh kakakku? aduh Mage, lihat nih. Dia bikin muka orang jadi rusak. Sayang, jangan takut. Suami ada di sini. Xiaohao, Bu, ini situasi apa sih? Orang tua. Belum ngerti juga, kakakku sudah selingkuh dari Qin Hao, dia sekarang jadi kura-kura hijau.
Qin Hao tahu siapa iparku? Ma Xiaojie. Putra sulung keluarga Ma, kekayaannya jutaan. Xiao Zuang, hajar dia untukku. Seorang pemalas berani mukul aku. Xiao Zuang, sambung. Dia tadi bagaimana mukul kamu? Balas saja. Kalau dia berani melawan, aku akan cari orang potong tangan dan kaki ibunya. Jangan main tangan. Xiao Hao, kamu tidak bisa lawan mereka. Qin Hao, gak jago lagi? Bukannya kamu sombong? Ayo lanjut. Aduh. Lihat muka kamu, masih tidak puas ya? Ayo, pukul aku dong. Lihat, Ma Xiao datang. Ting Ting, kataku, kok kamu cari yang begini? Pemalas, dipukul orang masih lembek begini? Masa sih diranjang juga lembek begini? Aduh, Ma Xiao. Mana ada dia sehebat kamu? Lagi pula, aku tidak pernah membiarkan dia menyentuhku. Kamu adalah pria pertamaku. Hahaha, hampeha kau dengar? Kamu hanyalah seorang pecundang? Qin Hao, kamu berani memukulku? Yang Ting Ting, yang Xiao Zuang kalian berdua belum tahu, kan? Diriku hari ini sudah bukan diriku yang kemarin, meskipun tidak tahu apa yang akan dibawa oleh roda emas, selanjutnya akan membawaku apa, tapi aku, Qin Hao, hari ini bersumpah. Aku, Qin Hao, mulai hari ini tidak akan lagi diperlakukan seenaknya. Mage, lihat dia. Sudah membuat orang takut. Ikan busuk dan udang busuk sedikit terkena air laut berani menyamar sebagai seafood. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kalau tidak, nama aku, Ma Xiaojie, ditulis terbalik. Jangan. Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu priaku. Itu dia. Wanita dari mana ini? Cantik banget. Cheng Yue, putri sulung keluarga Cheng. Pria kamu. Betul, priaku. Kamu adalah istri Qin Hao, Yang Ting Ting. Betul, tapi sebentar lagi bukan. Aku akan segera bercerai dengannya. Pria yang tidak aku inginkan, kamu malah menganggapnya berharga. Pelacur. Mas, kenapa kamu pukul aku? Pukul dia. Balaskan dendamku, diam kamu. Matamu dipatuk burung? Tidak kenal putri sulung keluarga Cheng? Dia. Nona Cheng. Ini semua kesalahpahaman. Tuan Qin, kamu berencana bagaimana menangani mereka? Masalah ini berhenti di sini saja. Mulai sekarang, antara aku dan mereka tidak ada hubungan lagi. Kalian beruntung. Jika ada lain kali, tidak akan semudah ini. Cepat pergi. Ayo pergi. Apa yang kamu bengong? Ayo, kakak ipar. Tuan Qin, aku masih ada urusan pribadi. Bisakah kita bicara sebentar? Baik. Nona Cheng, terima kasih banyak. Kamu tidak hanya membayar biaya pengobatan ibuku, dan memindahkannya ke ruang perawatan. Sama-sama. Tapi penyakit ibumu kelihatannya tidak optimis. Masih perlu perawatan yang lama. Selanjutnya aku akan mencari cara. Hutang padamu akan segera aku lunasi. Sampaikan salamku pada Pak Tua Cheng. Ada urusan. Aku pergi dulu. Qin Hao, tunggu. Sebenarnya baru tahu tunangan yang diperkenalkan kakekku saat itu adalah kamu. Aku sangat kecewa. Antara kita bagaikan langit dan bumi. Tapi, Qin Hao, kamu tampan sekali. Ayo kita... apaan sih? Apa menurutmu aku tidak pantas untukmu? Hanya agak terlalu tiba-tiba. Nggak jelas. Tiba-tiba punya istri secantik ini. Bermulut manis. Cuma pandai membahagiakan cewek. Tapi kamu jangan senang dulu. Kalau besok kamu nggak bisa lulus ujian dari kakekku, kita akan sulit mendapatkan surat nikah. Ujian? Pengalaman super, kemampuan 3, kemampuan, melihat tembus, diaktifkan, waktu berlaku 3 menit. Qin Hao. Lihat apa sih? Nggak apa-apa.
Mataku. Qin Hao, ada apa denganmu? Biarkan aku lihat. Qin Hao, ada apa? Nona Cheng, besok pagi saya akan menjemputmu, saya catat, saya pergi dulu. Jadi lajang lagi. Tapi orang seperti yang Ting Ting, tidak ada yang perlu disesali, lagi pula, sekarang aku punya roda emas, alat yang bisa mengubah takdir. Roda emas. 8 area undian, bisa undi sekali setiap hari, melihat dari probabilitas, jika aku undi 8 kali, pasti dapat kemampuan menyentuh emas, nanti, aku akan mengubah takdir, menjadi orang kaya. Datang. Semoga Tuhan memberkati, harus dapat. Dokter Hua Tuo. Waktu aktif reinkarnasi Hua Tuo. 24 jam. Hati tenang dan sedikit keinginan, pikiran damai tanpa rasa takut, menolong sesama. Itulah ajaran orang bijak. Nona Cheng, rumahmu besar sekali. Kenapa masih panggil Nona Cheng? Yue, Cheng Yue. Bawa pulang orang macam apa? Ibu tiri, ini temanku. Jaga bicaramu. Temanmu? Lihat pakaian dan penampilannya. Temanmu? Jangan-jangan tukang antar. Ibu sudah bilang padamu sejak dulu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas. Mereka itu pastilah hanya mengincar uang keluarga Cheng. Cukup, Ibu Qin Hao aku yang membawanya. Pekerjaannya apa tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Aku ini ibumu. Semua demi keluarga Cheng. Cheng Yue ini gadis kecil selalu melawanku. Aku harus cari kesempatan untuk mengusirnya. Nanti harta keluarga Cheng akan menjadi milikku. aku terhadap harta keluarga Cheng tidak tertarik, menurutku, kamu begitu terburu-buru. Kaulah yang mengincar harta keluarga Cheng, kan? Jangan mengarang di sini. Aku tidak mengarang. Percaya atau tidak, aku sekarang akan menebak apa yang ada di pikiranmu. Kamu bohong Yue. Kamu bawa pulang orang macam apa omong kosong. Seperti preman Qin Hao. Bagaimana kamu tahu apa yang sedang dipikirkan ibu tiriku? Aku tahu, bahkan lebih banyak lagi. Ada apa? Kenapa tidak? Waktunya latihan membaca pikiran latihan selesai. Aku masih mau menakuti orang lain? Kok sudah habis masa berlakunya? Hei, nakal, apa yang kau lihat? Aku hanya menakut-nakutimu sedikit. Sepertinya kau memang punya rahasia ya? Kurir pergi kau dari sini. Ibu tiri, dia orang yang diminta kakekku untuk ditemui. Berani kau mengusirnya? Kau. Bushu. Nona Cheng. Mungkin kau tertipu. Ketua Cheng, ketua dari Tian Cheng Group, memulai dari nol menciptakan aset puluhan miliar. Benar-benar taipan bisnis. Mana mungkin kenal? Orang sepertimu? Tuan Wang, akhirnya kau datang juga. Oh, Nyonya Shu, kau benar-benar semakin cantik. Tuan Wang, kau pandai bicara. Yue sayang, cepat kemari dan bicara dengan Tuan Wang. Yue, lama tak jumpa. Apa kau baik-baik saja akhir-akhir ini? Dia baik-baik saja. Tidak perlu Tuan Wang, kan? Tidak perlu kau khawatirkan. Minggir, siapa kau berani menghalangi jalanku? Yue, aku punya 2 hadiah untukmu lihat. Ini adalah pedang pribadi Kaisar Taizong dari dinasti sebelumnya, pedang Jinling nilai 30 juta. Kalau yang ini, adalah karya pengrajin asing terkenal Tuan Pierre Cardin, yang membuat sendiri. Hati Samudra, nilai 50 juta. Nyonya Su, dengan 2 hadiah ini, saya melamar Yue. Apakah Anda puas? Puas. Inilah perbedaan antara Anda dan saya. Saya putra sulung dari grup uang saku setahun 100 juta. Kamu seorang pengantar makanan, pendapatan setahun hanya setara dengan uang saku saya sehari. Hanya itu, mau menikahi wanita tercantik di Haicheng, mimpi di siang bolong. Yue, coba hadiah ini. Apakah kamu suka? Tuan Wang, kamu dan keluarga Cheng adalah hubungan kompetitif?
Tolong jaga diri. Yue bukan ibu, yang mengatakan, nanti jika kamu menikah dengan Tuan Wang, kamu hanya perlu menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan mendidik anak, maka kamu akan menikmati kemewahan dan kekayaan tanpa henti. Saya sudah paham sekarang, kalian berdua, jangan-jangan untuk merencanakan harta warisan Pak Tua Cheng sudah diam-diam berkolusi, ya? Omong kosong. Kalau begitu tebakanku benar, nanti kalau bertemu Pak Tua Cheng, saya akan bicarakan baik-baik. Bocah, kau cari mati. Wang Yizo berani menyentuh tunanganku. Yue ini adalah pedang pribadi Kaisar Bintang Taizong dari dinasti sebelumnya, pedang teman setianya. Tajamnya luar biasa, bisa memotong besi. Jangan sampai tanganmu gemetar. Astaga, istriku yang cantik dan CEO ini, ternyata dia jago bela diri. Seorang gadis? Tidak sopan, cepat simpan pedangnya. Kakek, Kakek, kenapa Bapak turun? Kalau aku tidak turun, keluarga Cheng ini akan kalian hancurkan. Kakek Cheng saya mewakili ayah saya datang untuk memberikan hadiah kepada keluarga ini. Keluarga kita? Tidak usah, ayahmu bukankah ingin mengalahkan Tian Cheng Group kami sudah lama? Kenapa sekarang menyerah? Tentu saja tidak. Maksudku, jika Yue bisa menikah denganku maka kedua keluarga kita bukankah akan menjadi satu keluarga? Menurutku, keluarga Wang kalian ingin mencaplok aset keluarga Cheng kami, kan? Kakek, menurutku, Tuan Wang benar. Nantinya kedua keluarga kita bergabung Tian Cheng Group. Kita bukankah akan makin maju? Betul kan, Pak? Shu Chin. Jangan lupa suamimu anakku telah dipaksa mati oleh keluarga Wang. Selagi aku masih hidup, kamu jangan berharap bisa menikahi cucuku. kakek, Kakek, Anak muda, apa maksudmu? Melihat kakek kami sakit parah, kamu senang, ya? Benar, anak muda. Hari ini, jika kamu tidak menjelaskan masalah ini, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari Haicheng. Anak muda, apa maksudmu? Qin Hao, jangan bicara sembarangan. Kakek Qin Hao tidak bermaksud seperti itu. Jangan salah paham. Salah paham. Menurutku dia ingin sengaja melawan grup Tian Cheng kita, kan? Orang, kemari. Patahkan kakinya. jangan terburu-buru bertindak. Kakek, maksudku adalah, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu bisa menyembuhkan Pak Cheng? Itu benar-benar lelucon. Kakek, bahkan, jika kamu tidak menikahkan Yue dengan Tuan Wang, jangan menikahkannya dengan pemalas seperti ini. Qin Hao, jangan bicara sembarangan. Yue, aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini. Pikiran tenang dan sedikit keinginan, Hati damai tanpa ketakutan. menyembuhkan dan menolong dunia. Itulah ajaran para bijak. Awalnya, aku khawatir pengetahuan tabib ini tidak berguna. Tak kusangka, kakek Cheng sendiri yang... Yue, kamu tidak benar-benar akan mendengarkan ini. Perkataan penipu itu, kan? Seorang pengangguran, kamu bilang bisa menyembuhkan penyakit? Nyonya Shu, kebetulan saya datang hari ini, ada satu hal lagi. Saya sengaja mendatangkan seorang tabib hebat, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Tuan Wang, apa yang kamu katakan itu benar. Tentu saja, saya sengaja mengundangnya dengan biaya mahal, bahkan untuk menyembuhkan penyakit, bahkan orang yang sekarat, dia bisa menghidupkan kembali. Mengenai biayanya, Tuan Wang, sudah jam berapa sekarang? Kenapa tidak segera undang tabib itu ke sini, untuk mengobati kakek? Saya putuskan, asalkan kakek sembuh, saya akan menikahkan Yue denganmu. Shu Chin, kamu, Kakek, Yue. Kakek terkena serangan Qi dan darah yang menerjang jantung, penyakit lamanya kambuh, Cedera sudah mencapai paru-paru dan organ dalam. umurnya tidak panjang lagi. Kakek tadinya sudah memilihkanmu seorang menantu yang baik, tetapi sekarang, kakek salah lihat, kakek minta maaf kepadamu. kakek, Aduh, kakek, Hei, anak muda, aku ngapain? kamu obati kakek. Kamu bisa. Yue, cepat urus ibu tirimu. Kakek sudah kritis, kalau aku tidak turun tangan, sudah terlambat. Wang Xiao. Mana tabib sakti yang kau undang? Asalkan bisa menyelamatkan kakekku, aku akan menikah. Yue, kamu gak usah minta tolong Wang Xiao ini, aku bisa menyelamatkan kakek. Qin Hao, jangan bicara. Yue, aku? Cukup, Qin Hao, Qin Hao. Antara aku dan kamu, Hanya bisa dikatakan,
Ada jodoh? Tidak ada takdir. Wang Xiao. Mohon bantuannya. Xue Shenyi datang. Halo, halo. Ini yang disebut tabib sakti? Ini tabib sakti macam apa? Omongannya tidak jelas, pasti penipu. Walaupun tidak mirip, jauh lebih baik daripada kamu, pengantar makanan, yang mengaku bisa mengobati. Xue Shenyi, cepat bertindak. Bagaimana, Xue Shenyi? Gampang. Berhenti. Xue Shenyi, jika kamu menusukkan jarum ini, kamu... Nak, apa yang kau katakan? Tuan Cheng, Qi dan darah menyerang jantung, penyakit lamanya kambuh. Aku menusuk titik Bai Hui-nya dengan jarum, membangunkan pikiran dan membuka lubang, melancarkan Qi dan darah. Apa ada yang salah? Kau menusuk titik Bai Hui-nya dengan jarum, tentu tidak ada masalah. Tapi kau lupa, kakek sudah hampir berusia 80 tahun, tubuh lemah tidak bisa menerima tonik, hanya bisa diobati dari dalam, tidak boleh digerakkan dari luar. Apa kau ingin membunuhnya dengan cara ini? Nak, kau meragukan keahlian medisku? Jika kau menusuk seperti ini, kakek tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Qin Hao ah, kau benar-benar jago ngomong besar, membual sampai ke langit. Kau ada di mana-mana. Yue ah, setidaknya kau lulusan pintar. Kenapa tukang antar makanan ini bicara? Kau malah mendengarkannya dengan serius? Jika tidak segera biarkan Dr. Sue bertindak, kakek akan meninggal. Pergi kau, orang biasa, berani meragukan master pengobatan Tiongkok? Yue ah, menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Nona Cheng, kondisi kakek sudah kritis. Kau harus cepat memutuskan. Dr. Sue, mohon bertindak. Nak, biarkan aku tunjukkan apa itu jarum. Melihat situasi sekarang, hanya bisa biarkan orang tua ini mencoba kasihan Pak Cheng. 1 jarum menstabilkan langit dan bumi. 2 jarum memisahkan yin dan yang. 3 jarum mengembalikan arwah. Dia sadar, sadar. Kakek kamu sudah sadar. Begitu tabib sakti turun tangan, langsung menyelamatkan Pak Tua. Tidak sepertimu, penuh kebohongan. Nak, kau mengaku kalah? Qin Hao, Berpura-pura seperti dukun. Aku sudah menghitung untukmu. Ada masalah? Tidak apa-apa. kakek, Ada apa? tabib sakti. Cepat lihat, ada apa dengan kakekku? Tuan Wang, sebenarnya ada apa ini? Tabib Sue, sebenarnya ada apa dengan kakekku? 3 jarum tadi, menyumbat aliran Qi, Pak Tua racun darah menyerang jantung. Baru saja sadar itu hanya kilasan sesaat. Bagaimana kamu tahu? Aku bilang, aku bisa menyembuhkan. Kamu memaksakan diri untuk unjuk kebolehan, baik, lanjutkan unjuk kebolehanmu. Nona Cheng, Direktur Cheng sudah sakit parah. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tabib Sue, bukankah di luar semua orang mengomong, bahkan orang yang sekarat, kamu bisa menyelamatkannya? Tabib Sue, saya mohon, selamatkan kakekku. Nona Cheng, itu hanya nama besar yang dilebih-lebihkan dari luar. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah. Apakah pertunjukan sudah selesai? Maksudku, jika kalian sudah selesai, aku akan mulai menyelamatkan orang. Kau selamatkan. Biarkan dia mengobati. Kalau dia mati karena pengobatannya, itu bukan urusan kita. Baik, kalau begitu, kau yang lakukan. Aku ingin lihat, kalau ada masalah. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab? Qin Hao, Dr. Sue pun tidak bisa menyembuhkan kakekku. Apa kau benar-benar bisa? Tenanglah, Yue, percayalah padaku. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, maaf jika kurang memuaskan. Hari ini akan kutunjukkan padamu, apa yang disebut, jarum naga emas. Kalau kau benar-benar bisa menggunakan jarum itu, aku akan bersujud dan jadi muridmu. Baik, tunggu saja. Naga emas mengibas ekor. Naga emas mengibas ekor dan meraung ke langit. Naga emas mengibas ekor. Mampu menghidupkan mayat dan menumbuhkan daging. Selama orang masih memiliki napas, bisa diselamatkan. Jarum naga emas? Bagaimana dia bisa menguasai jarum? Naga emas mengibaskan ekor. Dalam kitab kuno tercatat dalam Huang di Neijing, sangat jarang terjadi. Mengapa Pak Tua belum bangun? Saya tahu,
Pasti pemuda ini asal-asalan menusuk jarum di titik akupunktur. Tapi dia sama sekali bukan tabib ulung. Jadi dia sama sekali tidak mengerti cara menusuk jarum dan mengatur akupuntur. Kalau tidak Pak Tua Cheng sudah bangun dari dulu. Qin Hao, tidak ada masalah, kan? Kenapa kakekku belum bangun? Tenang saja, Yue. Tadi saya hanya menstabilkan kondisi Pak Tua Cheng. Selanjutnya saya akan mulai pura-pura. Selanjutnya saya akan mulai meracik pil. Meracik pil? Qin Hao, jangan bercanda meracik pil. Tabib dia bilang mau meracik pil. Loh, Meracik pil? Aku pernah dengar, hanya tabib Tiongkok kuno yang meracik pil. Bagaimana mungkin dia bisa meracik pil? Tabib Sue, jangan dengarkan omongannya. Apa yang dia tahu tentang meracik pil? Pasti tidak bisa disembuhkan. Mau kabur, kan? Kabur? Yue, tolong siapkan barang-barang. Qin Hao, apa barang-barang ini benar? Nak, kamu pakai barang-barang ini untuk membuat pil. Sepertinya aku terlalu khawatir. Ilmu membuat pil yang dikuasai oleh Gu Shenyi anak kecil ini, bagaimana mungkin dia bisa? Yue, aku sudah bilang padamu. Dia bohong, kan? Qin Hao, barang-barang ini benar-benar bisa? Tenanglah, Yue. Aku tidak mungkin menyakiti Tuan Cheng. Percayalah. pura-pura, terus pura-pura. Kemari, tutup semua pintu. Aku ingin lihat bagaimana cara kamu membuat pil. Nak, sudah 1 jam. Jangan bilang cuma ini yang kami lihat. Hei, Tuan Muda Wang, tenang saja. Selanjutnya, saksikan keajaiban. Nak, apa yang kamu buat? Hampir meledakkan kita. Wanginya. Pil dewa, ini benar-benar pil dewa. Ini palsu. Yue, jangan percaya dia. Orang ini, tolong, cepat sapu sampah ini. Aku muak melihatnya. Tunggu. Pil dewa. Ini benar-benar pil dewa. Pil dewa hanya kulihat di buku. Pembuatan pil dewa. Pil dewa yang bisa menghidupkan orang mati ini. Malah disebut sampah. Sangat tidak hormat. Para leluhur. Pengobatan Tiongkok kita punya penerus. Penerus sudah ada. Qin Hao, benda ini benar bisa selamatkan kakekku? Tentu saja. Dokter Dewa. Dokter Dewa, kumohon. Kumohon. Selamatkan ayahku. Aku bukan dokter dewa. Aku bukan dokter dewa. Aku bukan dokter dewa. Aku bukan dokter dewa. Sahabat muda inilah ahli pengobatan sejak. Anak muda ini benar-benar tabib hebat. Saya kagum. Hei, kamu tunggu saja. Kamu tabib? 3 pil sakti ini. 1 untuk menyelamatkan Pak Cheng. 1 untuk mengobati ibuku. Sisakan 1,5 untuk darurat. Seharusnya cukup. Tabib. Cantik, apa yang kamu lakukan? Tabib, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Qin Hao, karena benda ini bisa menyelamatkan kakekku, ayo cepat selamatkan kakek. Baik. Perasaan yang lega. Sudah puluhan tahun tidak merasakannya. Yue, dokter hebat menyelamatkanku. Ya, benar dokter hebat. Tapi bukan mereka. Itu Qin Hao lah yang menyelamatkan kakek. Kakek, tubuh Anda sekarang bagaimana perasaannya? Jauh lebih baik, seperti mengeluarkan energi kotor puluhan tahun. Kakek, Anda benar-benar tidak apa-apa. Tentu, saudara muda, saya minta maaf atas kecerobohan saya tadi dan keraguan saya minta maaf kepada Anda.
Mata tua ini sudah buta. Tidak apa-apa, kakek kita kan satu keluarga. Satu keluarga? Siapa yang satu keluarga denganmu? Menurutku, kamu ini demi harta keluarga Cheng, kan? Ada orang yang tidak tahu malu. Perkara sudah sampai begini masih bertahan mati-matian. Sungguh memalukan, dari mana datangnya gadis liar ini? Tidak tahu sopan santun sama sekali. Entah hari ini kenapa seorang gadis tidak berpendidikan. Seorang preman nakal datang ke keluarga Cheng. Hei, kau burung tua bermulut lancang, kamu ada habisnya atau tidak? Gadis liar, kamu yang dimaksud. Pergi cari cermin dan lihat dirimu sendiri. Kamu tidak pantas bicara denganku. Kamu. Satpam, usir dia keluar. Cukup, Siu Siukin. Kalau kamu masih ingin jadi ibu tiriku, jadi menantu keluarga Cheng, diamlah. Kau mau membuat kakek marah sampai mati? Bagaimanapun juga, aku melihat dengan mataku sendiri, Qin Hao yang menyelamatkan kakekku. Jadi aku bersedia menuruti kakek. Aku menikah dengan Qin Hao. Tidak, aku tidak setuju. Keluarga Cheng kami, masa mau menikah dengan orang kelas bawah yang tidak berpendidikan? Kelas bawah yang tidak berpendidikan? Kau bilang Dr. Qin. Karena keluarga Cheng tidak mau? Bagaimana kalau kau menantu di keluarga Su, aku nikahi kau? Keluarga Su? Bukan, malah tertarik pada orang seperti itu. Siapa yang aku suka? Urusanmu apa? Bagaimana, Dr. Qin? Pikirkan baik-baik. Nona Su, aku takut. Aku sudah bertunangan. Soal menjadi menantu, aku untuk sementara tidak pikirkan. Kau datang ingin menyelamatkan ayahmu, kan? Pil ini kuberikan padamu. Ini pil dewa. Kau mau memberikannya padaku? Tentu saja. Menyembuhkan orang adalah esensi kedokteran. Pil keabadian sepenting apapun tidak sebanding dengan nyawa manusia. Jika bisa menyelamatkan ayahmu, saya rela membantu dengan sepenuh hati. Kok kamu lihat aku sampai malu? Hari ini, keluarga Su berhutang budi besar. Ingat ya. Oh iya, kartu naga hitam ini adalah VIP di semua tempat mewah di Quan Hai Cheng, batasnya 10 juta. Sebagai imbalan sementara hari ini. Saya sangat ingin menyelamatkan ayah. Hari ini saya pergi dulu. Nanti pasti akan ada balasan besar. Kartu naga hitam bernama keluarga Su gadis ini. Mungkinkah dia putri keluarga Su? Keluarga terpandang di ibu kota provinsi? Omong-omong, Tabib Qin, pikirkan baik-baik. Saran yang saya berikan, saya tunggu kabar Anda. Dasar gadis nakal, cepat atau lambat akan kubuat kau malu. Diam. Bahkan nona keluarga Su, keluarga teratas di ibu kota provinsi, sampai tidak dikenal. Bagaimana saya bisa tenang? Kamu mengelola bisnis sebesar ini? Keluarga Su itu kan keluarga teratas di ibu kota provinsi. Qin Hao, saya bilang saya tidak salah lihat orang. Begini saja, hari ini tinggallah di rumahku. Kamar putri bangsawan memang beda. Wanginya. Waktunya hampir habis. Roda emas ini, benar-benar alat untuk mengubah takdir. Selanjutnya jika bisa mendapat sentuhan emas, aku bisa kaya. Miss Tan. Kenapa begini? Sentuhan emasku mana? Yue, kenapa kau? Qin Hao, apa yang mau kau lakukan? Maaf, aku tidak sengaja menyentuhmu. Dengar penjelasanku. Jangan terburu-buru. Benda ini bagaimana cara membukanya? Kartu peningkatan fungsi tubuh acak. Masa berlaku permanen. Telan dan langsung pakai. Peningkatan acak, permanen. Rahasia yang tersisa ini pasti lebih hebat lagi. Ini benar-benar harta karun besar. Qin Hao, kau memanggilku. Tidak, bukan panggil kau. Kau tidur lagi saja, ini masih siang. Secepat ini kau sudah bosan padaku? Aku angkat telepon dulu. Qin Hao, tak kusangka, kan? Aku menemukannya. Ibumu ini. Jika tidak ingin ibumu ini masuk neraka, maka cepatlah kau ke rumah sakit. Hao jangan datang. Qin Hao, haha. Jika tidak ingin ibumu mati sekarang, maka kau cepatlah ke sini. Wang Yizhou berani menyentuh ibuku? Aku ingin kau mati. Beri aku oksigen. Mau, ya? Aku mau oksigen. Kamu tahu nggak? Anakmu membuatku malu besar hari ini. Begitu dia datang, aku akan mengantar kalian mati bersama. Bagaimana? Hahaha. Ibu.
Qin Hao. Wang Yizhou, aku ingin kau mati. Qin Hao, kamu benar-benar anak berbakti ya. Hari ini aku mau lihat apakah tulangmu yang keras atau pisauku yang lebih keras. Wang Yizhou, kau gila ya? Gila, hehehe aku gila. Aku hampir lupa sama kamu yang bunga layu ini. Kamu pikir dengan kakekmu yang melindungimu kamu bisa berbuat seenaknya? Aku bilang padamu, sebentar lagi, Tiancheng Group akan menjadi milikku. Apa maksudmu dengan itu? Maksudnya, apa kamu belum tahu? Rantai modal Tiancheng Group sudah putus. Utang terbesar ada di tangan Bos Leopard Dewan. Direksi sudah memutuskan. Siapa yang bisa mendapatkan uang dari Bos Leopard? Dia akan menjadi pemegang saham terbesar Tiancheng Group. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa melewati kakekku? Kenapa tidak mungkin? Semua direktur Tiancheng Group adalah orang keluarga Wang. Dan hari ini kamu hanya bisa aku perlakukan semaunya. Wang Yizhou, kakekku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku? Sekarang aku akan menghabisimu. Aku mau lihat siapa yang bisa menghalangiku. Ayo sayang. Wang Yizhou, berhenti. Jika ada masalah, Kamu datang, bagus. Qin Hao, hari ini aku beri kamu kesempatan ini. Kamu tinggal loncat dari sini. Kamu ketawa apa? aku ketawa. Peningkat kekuatan aktif, stamina inang meningkat 500%, dan bonus waktu bela diri acak 10 menit. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu? Tendangan Taiyin yang paling sulit dalam refinasi tubuh? Qin Hao, jangan mendekat. Kalian berdua, cepat hentikan dia. Enya, Kalian berdua ini. Qin Hao, jangan mendekat. Qin Hao. Tante, Qin Hao, hentikan. Kalau kau bunuh dia, kau akan dipenjara. Cepat lihat bagaimana keadaan Tante. Ibu. Tenang, Ibu, kamu tidak apa-apa. Qin Hao, apakah pil ini manjur untuk Tante? Tenang, Yue. Pil ini, selama orang masih bernapas, pasti bisa menyelamatkannya. Aku jadi lega. Jika Tante karena aku. Jika terjadi sesuatu. Yue, jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang yang terpenting adalah, pertama, pindahkan ibuku ke tempat aman. Lalu rebut kembali seluruh grup. Gak nyangka setelah berantem sama Wang Yizhou malah gak sengaja membuka mekanik kotak misterius ini. Berdasarkan pengalaman sejarah setiap kali menggunakan kekuatan super pasti ada batas waktu, kalau kali ini dalam waktu yang ditentukan gak berhasil menagih utang. Ah, sudahlah pakai dulu aja. Dua ini kayaknya gak bisa dipakai bareng, sakit banget. Apa aku mau mati? Roda putar emas, kau benar-benar bikin aku celaka. Fitur Master Musik diaktifkan. Waktu berlaku 24 jam. Fitur ketertelusuran dimulai. Tuan rumah akan mendapatkan secara acak hak untuk merasakan kekuatan super lagi. Ketertelusuran dimulai. Ketertelusuran terkunci. Tuan rumah mendapatkan fitur tembus pandang. Waktu berlaku 24 jam. Master Musik menguasai semua partitur musik di dunia roda putar emas. Apa gunanya Master Musik ini buatku? Masa aku harus main musik buat Bos Leopard? Tagih utang, tagih utang. Malah dapat musik. Terus ini tembus pandang. Qin Hao, aku dapat kabar tentang Bos Leopard. Aku dapat kabar soal Bos Baoye. Qin Hao. Qin Hao, kamu kenapa? Harap gunakan kekuatan super dengan benar, Tuan. Jika tidak, semua kemampuan akan dicabut. Jauhi dulu aku. Kekuatan super sialan ini. Ya udah, nggak boleh lihat yang nggak usah. Setiap kali bikin mataku sakit. Kamu tadi bilang, kamu dapat kabar soal Bos Baoye? Iya, Bos Baoye itu. Atu, raja bawah tanah terbesar di Haicheng. Aku dapat info, dia setiap pagi minum teh di Jinzun Club. Aku mau menemuinya dan bicara. Baik, besok kita akan ketemu Bos Baoye ini. Ayo.
Lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Nona Cheng semakin cantik. Aku benar-benar nggak tahu, cowok di sampingnya itu, apa sih jasa dia di kehidupan sebelumnya, sampai bisa pegang tangan Nona Cheng. Wah, gila. Ini klub pribadi orang kaya ya, mewah. Qin Hao, ngapain melongo? Ayo pergi. Oh, aku sedang menikmati musik. Kamu juga paham musik? Tentu saja, lagu yang sedang dimainkan sekarang adalah karya Elgar pada tahun 1888, Pujian Cinta. Seluruhnya menggunakan bentuk 3 bagian, bergaya serenade yang khas. Di daerah nada tinggi, dimainkan melodi yang lembut seperti kekasih yang mesra, melodi yang merdu, dan di daerah lembut, ditambahkan sedikit nuansa rindu yang sendu. Kamu ternyata tahu banyak ya. Aku dari kecil sudah suka musik. Aku belajar teori musik dengan sungguh-sungguh. Master musik, kekuatan super ini sepertinya tidak sederhana. Saat aku mendengar lagu ini, informasinya langsung muncul di pikiranku. Kalau tidak, bagaimana bisa menipu Yue? Tidak kelihatan ya. Kamu cukup hebat. Aku sehebat ini, apa kamu tidak memberiku hadiah? Bunuh suami sendiri. Qin Hao. Qin Hao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Seorang kurir makanan saja mendengarkan biola. Apakah kamu pernah menyentuh biola? Apa kamu mengerti melodinya? Sedangkan aku, Yang Ting Ting, sudah menjadi kota Haicheng, salah satu dari 10 bintang biola terkemuka. Santiago, pemenang hadiah pertama dalam kompetisi bintang Chopin, klub Jinzun milik Tuan Leopard, hanya menerima bintang seni dan mereka yang memiliki aset di atas 10 miliar, tamu VIP yang memiliki kartu anggota. Bukan orang sepertimu, sembarang orang bisa datang. Kamu berani memukulku? Menghina suamiku, pantas dipukul. Bukannya hanya kartu anggota, aku akan buat. Kamu mau sama Nona Cheng? Kamu mampu nggak? Aliran dana keluarga Cheng sudah lama putus. Semua dana sudah lama dibekukan oleh bank. Hei, Yang Ting Ting. Menurutku, dalam hal musik, aku masih sedikit lebih tahu darimu, dan aku juga punya kartu. Di seluruh Haicheng, kartu naga hitam dengan batas belanja tak terbatas. Hahaha, Qin Hao, kartu mainan dari mana kau dapat? Jangan asal ngomong besar. Kalau bukan karena aku kenal Tuan Leopard, tanda VIP Klub Jinzun, aku hampir tertipu. Kartu murahan tanpa nama itu? Kau mau menakut-nakuti siapa? Ah, kartu naga hitam palsu? Yang Ting Ting, apa kau buta? Ini kartu anggota premium. Di Haicheng, ke toko manapun, kau akan mendapat perlakuan terbaik. Kartu anggota premium, seorang putri yang jatuh miskin, seorang pecundang yang tidak berguna, benar-benar menganggap dirinya seseorang, bahkan lebih tahu musik daripada aku? Kau kenal aku? Halo, Nona Yang. Aku adalah penggemar beratmu. Kalau begitu, pinjamkan biolamu padaku. Qin Hao, tahu kenapa aku selalu meremehkanmu? Orang kampungan yang tidak berguna sepertimu, sepanjang hari hanya bermalas-malasan, tidak mau maju. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu orang-orang hebat di kota, apa yang mereka sukai. Nona Yang, permainanmu luar biasa. Qin Hao, Ayam betina pakai mahkota Phoenix. Ya cuma segitu kemampuannya. sudah jam berapa ini? Kamu masih bercanda. Nona Yang memang seorang master. Benar-benar membawakan lagu ini dengan sempurna. Biasa saja. Bertemu denganmu, Yue, bagiku, seperti mimpi. Hingga saat ini, aku masih agak tidak percaya. Kamu yang cantik, cerdas dan anggun, akan menjadi istriku. Jika ini adalah mimpi, maka kuharap mimpi ini tak akan pernah bangun. Lagu cintaku abadi ini ku persembahkan untukmu. Nona, yang dimainkan pemuda ini. Biksu Shu memeluk Qin. Turun ke barat Gunung Emei.
Dia melambaikan tangan untukku, bagaikan mendengar ribuan pinus di lembah, gunung tinggi dan air mengalir. Ini dia suara, gunung tinggi air mengalir. Aku ingin momen bersejarah ini kurekam. Ini tidak mungkin. Orang tidak berguna seperti Qin Hao, bagaimana bisa memiliki keterampilan luar biasa? Mantap banget. Enak banget. Suka nggak, Yue? Suka, makasih Qin Hao. Ini lagu paling keren yang pernah aku dengar. Qin Hao. Ngganggu istri gue. Lu cari mati ya? Mas Xiao, lihat tuh, pas kamu nggak ada, dia gangguin aku. Bro, pura-pura pintar di depan cewek, nggak lihat ini tempat apa? Mas Xiaoje. Itu kartu naga hitam punya keluarga Su, lo, berani kamu injak? Masih sok, keluarga Su, kartu naga hitam di Haicheng cuma 3, semua di tangan orang-orang berpangkat tinggi, orang kayak lu yang sok tahu, mungkin punya? Siapa bilang dia nggak bisa punya? Selamat datang, Nona Su. Qin Hao, ternyata kamu di sini. Ling Er, kok kamu kesini? Bilang aja, kamu main biola di sini. Udah viral di internet. Nggak nyangka kamu bisa main biola, dan mainnya keren. Aku cuma iseng. Hei, nonaku muji kamu, jangan nggak tahu diri. Xiao King, Nona Su. kamu siapa? Nona Su, aku Tuan Muda Zhang dari Zhongzhou, perwakilan di Haicheng. Oh. Qin Hao, tolong mainkan satu lagu untukku, ya. Nona Su, saya sekarang. Hei, Nona Su, orang ini penipu. Lo, dia tadi menggunakan kartu naga hitam palsu untuk menipu. Ku tangkap basah dia. Oh, ya? Qin Hao, kamu berani mencuri kartu naga hitam keluarga kami. Nah aku ingin tahu apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Nona Su, kartu ini bukankah kamu yang memberikannya kepada Qin Hao? Sampai sekarang masih berpura-pura. Sungguh memalukan sekali. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Sudahlah, Nona Su, kamu mau apa? Hukumannya adalah... Hukumannya kamu harus menikahiku. Apa? Ya ampun, keluarga papan atas di kota provinsi Putri Sulung keluarga Su malah mau menikah dengan orang tak dikenal. Siapa sebenarnya Qin Hao ini, sampai Nona Su hanya mau menikah dengannya? Keluarga papan atas kota provinsi keluarga Su. Nona jangan main-main. Siapa yang main-main? Qin Hao, maukah kamu menikahiku? Nona Su, aku sudah punya tunangan. Lalu kenapa? Lagi pula belum menikah. Aku bersaing secara terbuka dong. Nona Cheng punya barang bagus, mari kita nikmati bersama. Nona Su, jangan sampai kamu tertipu oleh orang ini. Tertipu, dia ini orang miskin. Dia memegang kartu naga hitam palsu keluarga Su untuk menipu di sini. Diam, kami keluarga Su, di matamu hanyalah orang bodoh. Kartu naga hitam itu kuberikan sendiri kepada Qin Hao. Qin Hao, maukah kamu menikah? Ini tidak benar. Tidak benar. Nona Su, Kamu berani memfitnahku? Kakak Qin Hao, kau bilang jika keluarga Su mengeluarkan perintah pembunuhan, melarang siapapun di Haicheng bekerja sama denganmu, akan bagaimana? Perintah pembunuhan keluarga Su. Begitu perintah keluar, langit berguncang, bumi bergetar. Siapa sebenarnya orang ini? sampai keluarga Su menggunakan perintah pembunuhan yang belum pernah keluar selama 100 tahun. Nona Su, jangan. Aku ini anak buah Tuan Zhang. Tuan Zhang? Tidak pernah dengar. Dari mana datangnya serangga ini? Minggir, jangan ganggu nonaku. Siapa yang belum pernah dengar Tuan Besar Zhang kami? Sekarang sudah dengar, kan? Bau kecil. Kepala rumah tangga Zhang, aku cuma kehilangan satu batu milikmu. Apa kau harus menghancurkanku? Satu batu, itu adalah batu naga bernilai 100 juta. Kau menghilangkannya. Apa yang bisa kupersembahkan untuk tuanku? Kau tidak berhak bicara di sini. Lepaskan, bocah.
Qin Hao, lepaskan. Itu keluarga Zhang dari Zhongzhou. Kakak Qin Hao. Kepala rumah tangga Zhang, kau tidak apa-apa? Qin Hao, kau berani menyentuh kepala rumah tangga Zhang? Keluarga Zhang adalah yang terkaya nomor 1 di Zhongzhou. Kau tidak mau Orang terkaya di Zhongzhou. tingkat paling atas di seluruh Daxia keluarga terkaya. Ya ampun, menyinggung orang ini, keluarga Su akan tamat. Hanya Zhang dari Zhongzhou yang sederhana, aku tidak menganggapnya apa-apa, apalagi seorang manajer rendahan. Kamu mencari mati, serang dia. Bagaimana mungkin? Kakak Qin Hao tampan sekali. Nona, Anda tergila-gila lagi. Bahkan, jika tidak ada lagi kekuatan super tubuhku, kekuatan fisikku meningkat 500%, cukup untuk mengalahkan semua orang di dunia. Qin Hao, hati-hati. Apa yang kamu mau? Bukankah kamu suka headshot? Aku bantu kamu. Bocah. Aku akui, kamu sangat mampu. Bagaimana jika kamu menjadi muridku? Langsung naik ke puncak, dan berbagi kemuliaan? Bagaimana? Ikut kamu, 3 hari lapar 9 kali. Bocah sombong. Lihat hari ini aku akan membuatmu terpisah kepala dan badan. Hati-hati. 2 jari, ini adalah ilmu Dewa 2 jari. Ini adalah pisau bajani polo. Bos Lei, jika aku tidak salah dengar Anda kehilangan manajer Zhang ini, sebuah batu naga, lalu bertengkar hebat, kan? Benar. Kalau aku untukmu, kepada manajer Zhang ini, mengembalikan batu dengan nilai yang sama. Bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Adik kecil, jangan bicara, 1 permintaan, bahkan 10 permintaan, pasti akan dipenuhi. Qin Hao, jangan nakal. Batu naga adalah raja dari semua batu. Hanya sekali dalam 100 tahun. Kemana kamu mencari yang setara? Jarang terjadi dalam 100 tahun, itu bagi orang lain, bagi saya, semudah mengambil sesuatu dari... Nah, kamu benar-benar menganggap dirimu sampai ke tingkat yang paling ekstrem. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya di atas manusia masih ada manusia, di atas langit masih ada langit. Hei, manajer Zhang. Batu ini sebagai ganti rugi untukmu, bagaimana? Astaga. Nona, orang yang kamu suka ini mungkin saja dia bodoh. Ini kan batu biasa yang paling biasa, batu Myanmar. Qin Hao, kan, saya akui kamu jago bertarung. Tapi katak dalam tempurung tetaplah katak dalam tempurung. Pandangan pendek. Melihat langit dari dasar sumur, sebongkah batu hijau kusam berani dibandingkan dengan batu naga kelas atasku. Qin Hao, kamu ngapain sih? Batu ini sama sekali tidak berharga. Tidak berharga. Meski aku tidak paham batu, tapi batu yang bercahaya ini masa jelek banget? Tuan muda, niat baikmu Bauzi terima, batu ini. Tenang saja, aku tahu manajer Zhang, perhatikan baik-baik. Ada apa? Cahaya yang menyilaukan? Apa ini? Ini batu darah naga. Ternyata giok kelas atas batu darah naga yang tak ternilai, jarang ditemui dalam 1000. Mulus banget, putih tanpa celah, alami sempurna, berkilau gemerlap. Ini sungguh luar biasa. Giok Gunung Jing senilai miliaran. Ternyata digali oleh Qin Hao. Senilai 10 miliar ini seharusnya milikku, dan aku sudah bercerai dengannya. Kepala pelayan Zhang, batu darah naga ini senilai 10 miliar cukup untuk mengganti kerugianmu? Wah, tidak baik nih kepala pelayan Zhang mau ingkar janji nih. Keluarga Zhang di Zhongzhou cuma segini kesabarannya. Meskipun keluarga Zhang adalah yang terkaya di Zhongzhou, menurutku, ya begitu saja. Dia kan anggota keluarga Zhang, kalau mau ingkar, ya ingkar saja. Mana bisa begitu, keluarga Zhang seenaknya ingkar janji. Kalau begitu, jangan ada yang mau kerjasama dengan keluarga Zhang lagi. Qin Hao, aku bunuh kau. Kepala pelayan Zhang, sekarang aku kasih 2 pilihan. Bawa batu darah naga ini dan pergi atau mati. Yue, ayo kita pergi.
Qin Hao, kau tunggu saja. Kak Qin Hao, tunggu aku dong. Sudah membantu Bos Bao sebegitu besar, perkara utang perusahaan Yue pasti bisa selesai, kan? Master. Mau kemana? Nona Su, jangan bercanda, masih ada urusan. Urusan apa yang lebih penting dari aku? Suling Er. Nona Su, saya sudah menikah. Dan saya masih memiliki pertunangan dengan Yue, ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Asalkan aku Suling Er menginginkan sesuatu, apapun itu, aku pasti mendapatkannya. Bahkan manusia. Nona Su, saya hanya seorang pengantar makanan biasa. Orang biasa bisa berobat. Orang biasa bisa menilai barang antik. Orang biasa bisa ditaksir olehku Suling Er. Baiklah, Nona Su, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Aku berniat secara resmi mengejarmu. Jangan bercanda, aku sudah punya tunangan. Ada tunangan kenapa? Belum menikahkan. Aku berniat mengejarmu secara terang-terangan. Nona Cheng juga tidak akan keberatan. Benarkan? Tidak keberatan, aku pergi dulu. Hei Yue, hei. Nona Su, jangan bercanda, bisa? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sudah kubilang aku berniat mengejarmu. Gila. Nona, kenapa dia tidak peka? Qin Hao, aku sudah Yue. Ngapain kamu ikut? Masa tidak pergi menemani Nona Sumu? Aduh, Yue, jangan ngambek, ya ampun, Nona. Itu semua karena Suling Er. Dia yang suka sendiri, aku tidak punya rasa padanya. Suling Er punya tubuh yang bagus, dan wajah yang cantik. Dia tiap hari lihat-lihat di depanmu. Aku yakin kamu suka dia. Gimana biar kamu percaya sama aku? Aku bisa bersumpah. Hanya laki-laki jahat yang suka bersumpah. Nah, gini deh. Aku capek-capek temani kamu tagih utang. Gak dapat apa-apa, malah jadi laki-laki jahat. Laki-laki jahat. Aduh, cemburu nih. Susah banget dibujuk. Gini aja, setelah selesai sibuk ini, kita berdua akan nikah resmi, gimana? Beneran? Iya, bener. Oke. Aku maafin kamu kali ini aja. Melihat kamu begitu baik. Aku kasih kamu hadiah. Apa hadiahnya? Enak banget. Bodoh. Satu lagi dong. Masih ingin melihat bagaimana Cheng Yue mempermainkanku? Tuan Wang. Ini kontrak pembayaran akhir dari grup Yongkang. Baik. Kerja bagus. Meskipun di Jinzun Club tidak menunggu Tuan Bao, tapi setidaknya kontrak pembayaran akhir dari grup Yongkang ini sudah diterima kembali. Ini sudah cukup untuk mengalahkan Cheng Yue. Itu karena Tuan Wang cerdas dan cakap. Luar biasa. Tidak seperti Cheng Yue yang gadis kecil itu bisa dibandingkan. Aduh, sekarang aku sudah tidak sabar untuk melihat Cheng Yue diusir dari perusahaan dengan wajah putus asa. Tuan Wang, Cheng Jiarui, bukankah kamu sangat ingin mengalahkan sepupumu? Cheng Yue, hari ini aku memberimu kesempatan itu. Layanilah aku dengan baik. Posisi direktur grup adalah milikmu. Bagaimana? Kamu tidak... Wang Shao, saya bersedia. Nah, baru benar. Saudara-saudara, kenapa masih bengong? Ayo pergi. Ayo, kita siarkan langsung. Cheng Zong. Kalian berempat memang tidak punya pendirian?
Lupa apa yang kakekku ajarkan kepada kalian? Tidak goyah oleh kekayaan, tidak gentar oleh kekuasaan, itulah pria sejati. Qin Hao, ini adalah rapat pemegang saham Tiancheng Group. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Apa hakmu melarangku datang? Yue, beritahu dia. Apa tujuan kita datang ke sini? Utang Wang Yizhou pada Bao Ye sudah saya tagih seluruhnya. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar. Apa? Cheng Yue, kamu jangan hanya karena bertengkar dengan Wang Shao lalu berbohong. Semua pemegang saham ada di sini. Kalau ketahuan di tempat, yang malu adalah Kamu panggil aku apa? Cheng Yue, kamu. Tidak tahu sopan santun. Tidak menghormati yang lebih tua. Kamu panggil aku. Kamu panggil aku apa, Cheng Yue? Kamu panggil aku apa? Kakak Tang Tang. Cheng Jiarui, sejak kecil kamu iri dengan bakatku, mau merebut dariku yang sudah kuperjuangkan selama bertahun-tahun, semua yang telah kucapai dengan susah payah. Berkali-kali mengadu domba pada kakek. Semua itu aku ingat. Cepat pergi. Wang Yizhou, aku juga tidak ingin denganmu banyak bicara omong kosong. Hari ini semua pemegang saham hadir. Aku sudah berhasil mengambil kembali utang Bos Bao. Menutupi seluruh kekurangan dana perusahaan. Aku ingin mendapatkan kendali penuh atas Dewan Direksi. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Direktur Cheng benar-benar mengambil utang Bos Bao berhasil kembali. Jika Direktur Cheng dan pemimpin bawah tanah kita di Haicheng berhubungan dengan Bos Bao, maka grup Tiancheng kita pasti akan melonjak tinggi. Tidak mungkin. Mana mungkin Bos Bao peduli padamu? Karena Direktur Cheng telah mengambil utang Bos Bao berhasil kembali, itu sudah sepantasnya untuk grup Tiancheng dan seterusnya. Hahaha, aku bilang juga apa? Mana mungkin Bos Bao peduli padamu? Kontrak ini palsu. Apa yang palsu? Cheng Yue ya Cheng Yue. Aku hampir saja percaya padamu. Tak kusangka kamu menggunakan kontrak yang belum ditandatangani untuk menipuku. Kalian tahu siapa Bao Ye? Atas nama palsu Bao Ye tahu apa akibatnya? Ada apa, Yue? Qin Hao, aku hari ini terlalu terburu-buru. Lupa minta tanda tangan Bao Ye. Qin Hao, tolong aku. Perusahaan ini adalah kakekku, hasil jerih payah puluhan tahun. Aku tidak ingin Wang Yizhou berandal berkedok sopan ini merampas harta keluarga kami. Baik, tidak apa-apa. Mudah, aku telepon Xiao Bao, panggil saja lewat telepon. Halo, Xiao Bao, aku batasi kamu dalam 5 menit sampai di Tiancheng Group, kalau tidak, jangan temui aku lagi. Cepat pergi ke Tiancheng Group. Haha, masih pura-pura saja Qin Hao. Piala aktor terbaik nggak dikasih ke kamu. Sayang ya. Cheng Yue, coba lihat pilihanmu sendiri. Sampah macam apa ini? Malah minta Bao Ye datang sendiri. Malah panggil Xiao Bao. Bao Ye itu adalah pemimpin Haicheng. Kalian percaya? Tidak percaya? Tidak percaya? Cheng Yue, menurutku, aku sarankan kamu sadar kenyataan, tahu posisimu sendiri. Malam ini, bersama adikmu, layani aku. Aku jamin memberimu satu posisi resepsionis. Wang Yizhou, mau apa kau? Mau apa? Semakin tinggi hati seorang wanita, semakin seru dimainkan. Lepaskan. Kau cari mati? Dia berani memukul Tuan Wang? Qin Hao, kau berani memukulku? Memukulmu kenapa? Kau hina istriku, hina ibuku. Aku ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Ini Tiancheng Group, bukan tempatmu seenaknya. Orang, sini. Hari ini aku minta satu lengannya. Siapa berani? Kalian mau memberontak? Sekarang aku bos Tiancheng Group, serang semuanya. Setelah ini, aku kasih masing-masing 200 juta. Coba lihat siapa yang mau bertarung. Di mana penyelamatku? Tuan Bao, kenapa Anda datang? Tuan Bao, kenapa Anda juga memukulku? Ayahku dan Anda kan sahabat? Tuan Qin ini adalah penyelamat hidupku, Lei Bao. Kau berani memukul dia? Tuan Bao, Anda salah, kan?
Dia cuma pengangguran. Bagaimana mungkin dia? Diam. Asal Tuan Qin setuju, biar aku masuk api dan air, aku rela. Utang Tiancheng Group itu karena aku menghormati Tuan Qin, baru dibayar. Apa? Ternyata begitu? Aku bilang, mulai sekarang Tiancheng Group diurus Nona Cheng. Ada yang tidak Direktur Cheng sangat berbakat, perusahaan Tiancheng seharusnya diwarisi oleh Nona Cheng. benar, Direktur Cheng adalah surga kami, pewaris grup Tiancheng adalah Direktur Cheng. Saya mendukung Direktur Cheng, saya juga mendukung Direktur Cheng, kami juga. Yu Wei. Karena kalian pertama kali. Kali ini saya maafkan. Jika ada kesempatan berikutnya, tidak akan diampuni. Cepat pergi. Ya. Paman Bao, ayo kita pergi juga. Kenapa Paman Bao kenal dengan Qin Hao? Kenapa Paman Bao terhadapmu, Qin Hao, sangat dihormati? Kenapa? Aku akan membuatmu mati. Qin Hao, aku akan membuatmu mati. Manajer Zhang, tolong. Bantu aku membunuh orang yang bernama Qin Hao itu. Aku rela memberikan segalanya. Bayar segala harga. Baik, kalau begitu, kamu harus menyerahkan seluruh kekayaan keluargamu Wang, pergi ke Zhongzhou dan menjadi anjing keluarga Zhang. Adapun Qin Hao itu, aku sudah mengatur Mo Sang Biao untuk bertindak. Qin Hao dan Lei Bao harus mati. Sayang, cobalah sup ikan yang baru kubuat untukmu. Terima kasih. Bagaimana? Wah, segar sekali. Suami, bagaimana cara kamu membuatnya? Tanya bagaimana caranya? Ini rahasia. Berita penting. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, 1 jam yang lalu, proyek Danau Angsa yang semula akan dikembangkan oleh keluarga Su dari kota provinsi telah ditarik oleh konsorsium asing Andrew. Keluarga Su kini menghadapi utang besar. Hampir bubar. Proyek Danau Angsa. Keluarga Su, Danau Angsa bukankah itu proyek milik Nona Su? Proyek ini menyangkut nasib semua perusahaan grup Haicheng. Qin Hao, keluarga Su ada masalah. Bisakah kamu membantuku? Ini soal proyek Danau Angsa, kan? Ya, proyek ini sudah diputuskan sejak awal. Tapi konsorsium asing tiba-tiba menarik diri dan memutuskan secara mendadak malam ini akan mengadakan di Hotel Haicheng kontrak baru dengan keluarga Zhang dari Zhongzhou. Orang asing ini tidak tidur, ya? Mereka sedang menyesuaikan jet lag. Qin Hao, bisakah kamu membantuku mencari cara untuk merebut kembali proyek ini? Tenang, Linger. Karena masalah ini menyangkut keluarga Su dan semua perusahaan di Haicheng, pasti akan aku tangani. Wah, ini terlalu mewah. Keluarga Zhang memang layak menjadi keluarga nomor 1 di Zhongzhou. Hanya mengadakan pesta, tapi mereka menyewa seluruh hotel bintang 7 termahal di kota Haicheng. Apa yang kamu tahu? Pesta ini khusus diadakan untuk menyambut konsorsium luar negeri, yang datang ke sini minimal punya 30 juta yuan, OM. Kakak Lei, kamu yang paling hebat, membawaku langsung ke pesta semewah ini. Apa ini? Aku ikut Bos Bao. Kalau kamu melayaniku dengan baik, kamu bisa dapat apapun yang kamu mau, haha. Kakak Lei, malam ini kamu mau apa? Aku bisa memenuhi semuanya. Kakak Lei, lihat cepat. Itu dia, Qin Hao yang dulu menggangguku. Yo, Ini kan mantan suami sahabatmu? Qin Hao, kamu tidak tahu tempat apa ini? Hei, kenapa kamu ada di sini? ini kan hanya hotel. Kenapa aku tidak boleh datang ke hotel? Ini termahal di Haicheng Hotel. Kamu seorang kurir, apa hakmu datang ke sini? Cepat pergi dari sini. Aku ke sini ya untuk menghadiri acara. Menghadiri acara? Hahaha. Kenapa? Ada masalah? Qin Hao, kamu benar-benar tidak tahu diri ya? Acara ini diadakan oleh Tuan Zhang, orang terkaya di Zhongzhou, untuk konglomerat asing. Yang datang semuanya pemegang kekuasaan besar. Apa hakmu untuk hadir? Lepaskan tangan kotormu. Qin Hao, berani-beraninya kau sentuh aku? Aku memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku pastikan kamu tidak bisa keluar dari hotel bintang 7 ini. Suruh dia minta maaf. Dari mana datangnya cewek sombong bicara seperti itu sama aku? Aku adalah direktur utama baru Tiancheng Group.
Cheng Yue. Hahaha Tian Cheng Group, Aku bilang juga apa? Qin Hao, kok berani sekali? Ternyata dia jadi gigolo, baru aja dicampakkan. kalian berdua, ya? Langsung nempel sama cewek kaya. Qin Hao, kamu hebat ya? Kamu berani mukul aku? Bicara seenaknya. Kurang ajar. Mukul kamu itu udah sopan, lo. Lihat, cepat. Mereka berdua mukul aku. Dia bikin muka orang jadi bengkak. Gak sakit, gak sakit, gak sakit, biar aku ajarin mereka. Tian Cheng Group, apa sih? Aku ini ikut Bos Bao. Di mata orang yang berkuasa seperti Bos Bao, Tian Cheng Group itu cuma semut. Ternyata kamu ikut Xiao Bao. Berani bicara seperti itu sama Bos Bao? Kemari, kepala keamanan, ada orang buat onar. Pak, Pak Wang, orang ini berani masuk tanpa undangan. Patahkan kakinya. Saudara-saudara, kami hanya datang untuk menghadiri pesta, undangannya nanti akan diantar oleh Xiao Bao, tidak perlu repot-repot seperti ini, kan? Bagaimana Tuan Lei Bao bisa kenal dengan orang sepertimu? Serang, berhenti. Tuan Lei Bao, Anda datang. Tuan Lei Bao, ada seorang anak kurang ajar bikin keributan di sini. Kurang ajar. Berani memukul Tuan Qin Hao? Kamu punya berapa nyawa? Tuan Lei, dia orang yang tidak berguna. Tuan Lei, apa Anda salah? Aku kenal Qin Hao. Dia cuma orang yang ditinggal cewek. Diam. Berani lagi tidak hormat kepada Tuan Qin Hao, aku akan buang kalian ke sungai jadi makanan ikan. Maaf, Tuan Qin Hao. Tadi Xiao Bao ada urusan jadi terlambat. Apa? Maaf, Anda sudah tidak nyaman. Cepat pergi. Tuan Qin, bagaimana Anda ingin menangani mereka berdua? Kamu tadi bilang mau melumpuhkanku? Tidak, Qin Hao. Tuan Qin. Saya salah, Tuan Qin. Qin Hao, aku salah. Demi persahabatanku dengan Ting Ting, ampuni aku dong. Apapun yang kau mau, aku... Seret keluar dua orang menjijikan itu, panggil orang, seret keluar dan pukul. Tuan Lei, jangan. Tuan Qin di wilayah Haicheng, ada aku Lei Bao di sini. Kau bisa bersenang-senang, tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Tuan Lei, Xiuo, betapa angkuhnya. Tuan Lei, siapa si Luo itu? Xiuo adalah penguasa bawah tanah di kota provinsi, pasukan setianya puluhan ribu, tak terhitung jumlah yang dibunuh, dijuluki pembantai setan. Dia, kenapa dia datang? Kakak yang cantik ini. Ternyata iblis perempuan yang membunuh tanpa keraguan. Lei Bao? Di Haicheng, kau yang berkuasa? Xiuo, kau dan aku tidak saling mengganggu. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudnya? Aku ingin membinasakanmu. Ada mas... Kamu berani melawan? Kau Qin Hao? Benar, itu aku? Kau yang memukul kepala pelayan Zhang? Ya, dia pantas dipukul. Aku yang memukulnya. Cukup berani. Tapi orang yang berani bicara padaku seperti ini, kau yang pertama. Hari ini aku bisa melepaskanmu, tapi kau harus mematahkan kedua kakimu sendiri. Tunggu, Xiuo. Kehilangan batu darah naga keluarga Zhang, aku sudah menggantinya. Masalah sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Jika ada masalah, hadapi aku. Apa? Apa kau akan melawanku demi bocah ini? Melawan Xiuo, ketua provinsi, aku tidak pantas, tapi aku Lei Bao, selama belasan tahun ini aku bertahan hanya karena kesetiaan. Karena kau mencari mati, jangan salahkan aku jika kejam. Bunuh dia. Jangan takut, Yue. Qin Hao. Tenang, aku di sini. Bagaimana mungkin? Kamu Xiuo, kan? Kaisar kota provinsi, kan? Menyuruh patahkan kaki sendiri, kan? Aku dari keluarga Zhang di Zhongzhou. Mau apa kau? Aku mau apa?
Pengalaman superpower tembus pandang selesai. Pengalaman superpower master musik selesai. Sudah mau jam 12, waktunya undian. Pak Bao, kami mau masuk. Hantu perempuan ini serahkan padamu, ya. Tinggal 1 menit lagi bisa undian. Ya Tuhan, lindungi aku, kali ini aku tidak mau menyulap batu jadi emas. Biar aku dapat superpower yang lebih kuat. Bantu Susia merebut kembali proyeknya. Qin Hao, Semua jadi tanda tanya. Jangan-jangan kali ini ada perubahan lagi. Sudahlah, roda emas, berputar. Qin Hao, apa yang kamu lakukan? Kekuatan super, kekuatan super. Kamu ini apa sih? Kamu kenapa? Jangan takut Tuan, aku adalah malaikat keberuntunganmu. Setiap jam akan memberimu 1 kekuatan super secara acak. Loh, Malaikat keberuntungan. sekarang mulai memberimu kekuatan super pertama. Daya tarik 100%, berlaku sejak digunakan. Berlaku selama 1 menit. Loh, Daya tarik 100%. Berlaku sejak digunakan. Berlaku selama 1 menit. Qin Hao, kamu juga tidak demam, ya? Kenapa malah ngigau? Dia tentu demam, Nona Cheng. Kamu bilang dia tidak demam, berani-beraninya melawan keluarga Zhang kami. Qin Hao, bagaimana ini? Tuan Zhang, mohon tenang. Keluarga Cheng kami mana berani menyinggung keluarga Zhang kalian. Saya mewakili keluarga Cheng menyampaikan kepada keluarga Zhang bahwa kedepannya, keluarga Cheng kami akan mengikuti arahan keluarga Zhang. Baik, kamu adalah anjing keluarga Zhang kami. Tunggu, Xu Xiuqin. Apa hakmu mewakili keluarga Cheng? Akulah yang di Hai Cheng, pemimpin keluarga Cheng saat ini. Apa hakmu untuk pamer kekuasaan? Memberi perintah. Bapak Zhang, gadis ini aku tidak bisa mengaturnya. Kamu bisa mengaturnya. Mulai hari ini keluarga Zhang akan mengakuisisi grup luar negeri, proyek investasi Danau Angsa. Dan kamu akan naik daun. Oh, menjadi kepala pengembangan proyek Danau Angsa. Bapak Zhang, apa yang Bapak katakan ini benar? Saya berbicara mewakili keluarga Zhang dari Zhongzhou. Tentu saja setiap kata adalah janji. Kalau begitu, Bapak Zhang, Bapak harus mengajari saya dengan baik malam ini. Bagaimana mengelola karyawan. Tidak tahu malu. Hei, gadis nakal, siapa yang kau maksud? Aku bicara tentangmu. Kau juga orang yang berada di atas ribuan orang. Kenapa harus peduli dengan orang-orang rendahan ini? Tujuan keluarga Zhang datang ke Hai Cheng adalah membutuhkan 3 anjing. Masih kurang 2. Siapa di antara kalian yang bersedia? Hai Cheng ini akan berubah besar. Siapapun yang berhasil dekat dengan keluarga Zhang akan menjadi kaya. Tapi yang keluarga Zhang butuhkan bukanlah manusia, melainkan anjing. Kenapa belum muncul kekuatan super berikutnya? Apa gunanya memberiku nilai pesona? Bapak Zhang, saya orang asli Hai Cheng, sudah sangat akrab, bersedia menjadi anjing Bapak. Haha, baik. Kau adalah anjing elektronik keluarga Zhang? Sejak kapan orang Hai Cheng menjadi tidak punya harga diri? Kamu lagi, gadis liar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya membentakku. Kau berani memukulku. Kak Qin Hao, apakah aku datang tepat waktu? Cocok, sangat cocok. Tenang saja, Nona Cheng. Aku tidak datang untuk merebut pacarmu. Nona, kami butuh bantuan keluarga Zhang, sekarang. Kenapa kamu masih membantu orang ini? Malaikat pelindung, bukankah kamu bilang aku punya kemampuan? Bisakah kau buat dia diam? Ini juga tidak ada efeknya. Anak muda, tidak datang memintaku, meminta pertolongan ke langit? Hei, Zhang, aku sudah memberimu muka. Xiaoqing, kamu. Kak Qin Hao-ku sangat tampan. Kalian semua tidak boleh menjelekkan Kak Hao-nya. Kak Hao. Xiaoqing, ada apa denganmu? Mbak, aku baru pertama kali merasa Kakak Hao begitu ganteng. Aku sangat menyukainya.
Apa efek nilai pesona ini begitu jelas? Ada apa dengan orang-orang ini? Qin Hao, Apa kau tidak merasa aku tiba-tiba jadi ganteng? di hatiku, kamu selalu ganteng. Tampaknya efek ini hanya berlaku untuk orang yang tidak memiliki perasaan padaku. Cukup, Qin Hao. Ini adalah acara penerimaan keluarga Zhang untuk konsorsium luar negeri, bukan tempatmu untuk menggoda cewek. Berani-beraninya kau menggonggong padaku? Kakak-kakak, ada yang menggangguku. Siapa bilang Hao Hao tidak punya kekuasaan? Aku berikan grup Lihe padanya. Siapapun yang berani mengganggumu, Bibi akan mengajarinya. Memangnya kenapa dengan keluarga Zhang? Kakak Qin Hao, terbanglah dengan berani. Gadis-gadis cantik Hai Cheng akan selalu bersamamu. Berani kau pukul aku? Para saudari, demi kakak Qin Hao, hancurkan keluarga Zhang, lawan mereka, serang. Pukul. Pukul dengan keras. Bibi, injak dia. Sudah selesai? Pak Zhang, kenapa kamu jadi begini? Aku akan membuat kalian semua mati, bagaimana? Belum juga membuatmu menyerah? Harus aku yang turun tangan? Kamu. Pak Zhang, tampaknya, kamu tidak bisa mengendalikan katak dalam sumur ini. Berani menyentuh anak buahku? Aku ingin lihat, berapa banyak kepala yang kamu punya. Ini Zhang Yang, orang terkaya di Zhongzhou, tuan muda keluarga Zhang. Karena Tuan Muda Zhang datang ke Hai Cheng, apa Hai Cheng benar-benar akan berubah? Tuan Muda Zhang, akhirnya Anda datang. Orang yang memalukan. Ling Er, lama tidak bertemu, kamu masih secantik dulu. Qin Hao, dia adalah Zhang Yang, Tuan Muda keluarga Zhang. Qin Hao, ya, Ada masalah? apa kamu bosan hidup? Berani memeluk tunanganku? Siapa tunanganmu? Jangan ngawur. Ling Er, kamu belum tahu, kan? Ayahmu demi menyelamatkan keluarga Su, sudah setuju menikahkanmu denganku. Apa? Tidak. Tidak ada yang mustahil. Sekarang, keluarga Zhang sudah bekerja sama dengan konglomerat asing. Asal kita tanda tangan kontrak ini hari ini, keluarga Zhang akan menjadi keluarga nomor 1, dan kau, Qin Hao, hanyalah katak di dasar tempurung. Nona yang ini, menurutku, parasmu lumayan. Bagaimana kalau begini? Malam ini kau datang ke kamarku, aku bisa selamatkan keluarga Cheng. Zhang Yang, kau cari mati. Qin Hao, jangan lancang, berani-beraninya kau bicara begitu pada Tuan Muda Zhang, yang hadir hari ini semuanya tokoh terkenal Hai Cheng, dari berbagai kalangan, para pembesar berkumpul. Tersinggung padaku tidak masalah, tapi kalau kau tersinggung pada konglomerat asing, seluruh Hai Cheng bisa goncang karenamu. Begini saja, siapapun yang bisa mengusir Qin Hao, si pencari nama, keluar, aku janji akan memberimu kontrak proyek 10 tahun dari keluarga Zhang. Kontrak proyek 10 tahun ke depan. Hei, bocah, berani-beraninya kau menantang keluarga Zhang? Perusahaan Lihe bersedia memblokir Qin Hao selamanya. Keluar, keluar, keluar. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zhang. Kalian semua adalah pembesar Hai Cheng. Apa kalian mau jadi anjing keluarga Zhang? Bisa jadi anjing keluarga Zhang adalah berkah bagi kami orang Hai Cheng. Perusahaan Tiancheng kalian sudah lama di atas segalanya di Hai Cheng. Saatnya turun. Benar, dengan dukungan keluarga Zhang dari Zhongzhou, apa artinya perusahaan Tiancheng mudah dihancurkan. Boikot perusahaan Tiancheng. Wah, mau berkelahi? Wah, aku takut mati. Kamu tahu dua orang di belakangku ini adalah Master Huajin. Huajin? Kamu tidak tahu Huajin? Lao Zhang bukankah kau bilang dia juga ahli bela diri? Sudahlah. Hancurkan dia. Tuan, 1 jam sudah sampai. Putaran ini, kemampuan super kedua diberikan. Teknik manipulasi. Tuan Zhang, menindas rakyat biasa tidak akan berakhir baik, saya sarankan kamu berhati-hati. Kamu menyarankanku berhati-hati? Kau tahu siapa aku? Aku Tuan Besar Zhang, bisa mengubah segalanya sesuka hatiku. Apa aku perlu kamu suruh hati-hati? Qin Hao,
Zhang yang ini benar-benar gila. Kau tidak takut mati? Qin Hao, cepat pergi. Serahkan pada kami. Tidak apa-apa. Aku belum sampai. Sampai pada titik bersembunyi di belakang wanita. Ayo, Tuan Besar Zhang. Tunjukkan padaku kehebatan dua ahli Hua Jinmu itu. Sombong, anak muda. Seorang ahli Hua Jin sudah cukup untuk menghadapi satu regu 30 orang. Berapa nyawa kamu? Berani menantang ahli Hua Jin? Qin Hao, bukankah kamu jago bertarung? Aku lihat bagaimana kamu mati. Banyak bicara. Jadi bertarung atau tidak? Serang, cepat. Ahli tenaga dalam mengerikan sekali. Mending kita lari aja, nanti kita terluka, rugi dong. Qin Hao, Tenang, serahkan padaku kalian, kemari. Ilmu pengendalian. Bukannya ilmu pengendalian? Kenapa masih bisa bergerak? Kak Qin Hao, kamu sedang apa? Aku kira kamu punya kemampuan apa sih? Masih bengong aja? Masih melongo? Ayo, habisi dia. Tunggu. Banyak gaya hajar dia. Hun Yuan Qian Kun Zuan. Loh, ada Wang Deva, kenapa kau pukul orang sendiri? Tidak kusangka teknik kendali ini masih membutuhkan mantra. Zhang Yang, sepertinya kau, ahli Hua Jin ini, tidak begitu hebat ya? Wang Deva, kau mau memberontak? Perintah Qian Kun serang. Tuan muda orang ini bisa sihir, apa yang kau lakukan padanya? Apa hubungannya denganku? Mungkin ahli Hua Jin ini sadar akan hati nuraninya, ingin membasmi kejahatan untuk rakyat. Kau berani memukulku. Tuan muda, jangan panik. Qian Kun terbalik tipu. Kau berani memukulku? Lao Zhang, pukul dia untukku. Tuan muda. Lao Zhang, kakak Qin Hao sangat keren. aku tidak bisa mengendalikan diriku, Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Kepala rumah tangga Zhang, pukulannya bagus, lanjutkan. Zhang Dekuan, kau cari mati? Aku tidak sengaja. Aku juga tidak mau, Tuan muda. Tidak kusangka teknik kendali ini ternyata sehebat ini. Tuan muda. Kakak Qin Hao, ada apa? Apa ini? Coba tebak, apa ini aku yang lakukan? Tuan muda. Maaf, Tuan muda. Maaf, Tuan muda, pergilah. Kalian semua harus mati. Tuanku menyuruh kalian pergi, tidak dengar, enyahlah. Masih 10 menit lagi sampai 1 jam. Semoga kekuatan super berikutnya bisa membantu keluarga Su. Setelah keluarga Zhang menandatangani kontrak, apalagi keluarga Su kalian, aku akan membuat kalian semua hancur lebur. Tuan muda Zhang, ini bukan urusanku. Tuan muda Zhang, lepaskan kami. Kami bersedia tunduk pada keluarga Zhang. Tuan muda Zhang, semua ini karena orang ini. Tidak ada hubungannya denganku. Tuan muda Zhang, jangan keterlaluan. Kamu, anjing keluarga Su, berani juga menggonggong? Dengar, bocah, konsorsium asing sudah datang. Diarda, sekarang, meskipun kau berlutut memohon padaku, sudah terlambat. Kedua wanita ini, aku ambil. Setelah aku puas bermain dengan mereka, aku akan kirim mereka ke daerah kumuh. Kau berani? Qin Hao, bagaimana? Zhang Yang, percaya tidak, aku akan bunuh kau Kamu berani sentuh aku jamin karenamu seluruh Haicheng akan ikut mati. Qin Hao, berhenti. Kamu mau seluruh Haicheng ikut mati. Konglomerat Andrew datang.
Konglomerat Andrew. Para hadirin dari grup Andrew, selamat datang di perjamuan yang diadakan keluarga Zhang. Kedatangan konglomerat Andrew sungguh suatu kehormatan. Kami keluarga Cheng tidak menyambut dengan layak. Grup Teng Yuan menyambut konglomerat Andrew. Grup Lihe menyambut konglomerat Andrew. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, Zhang. Lingkungan di sini terlalu buruk. Tuan, negeri Xia ini tandus dan miskin. Tentu tidak seharum lingkungan kami. Maaf, tuan-tuan. Semua karena ada sampah masyarakat. Dia datang mengacau. Orang Xia memang tidak punya sopan santun. Cih, Qin Hao, kau berani menghina konglomerat Andrew? Tuan Zhang, tampaknya niat baikmu kurang, membiarkan orang rendahan seperti ini masuk. Kau dengar, cepat pergi. Keluar, keluar, keluar. Diam dan keluar. ini adalah wilayah Daxia kami. Sebagai negara beradab, kami menyambut tamu dari jauh, tetapi orang sepertimu yang mengkhianati, menjual leluhur demi keuntungan, anjing penjilat asing, sama sekali tidak. Kamu ini apa? Berani-beraninya kau memakiku? Tuan, dia menggangguku. Anjing dari tempat terpencil seperti ini pantas dipukul sampai mati. Kami datang untuk berbisnis. Benar, benar, Tuan Spencer. Mari kita tanda tangani kontrak dulu. Tunggu. Tuan Spencer, saya Suling Er dari keluarga Su. Padahal sebelumnya sudah jelas bahwa kami keluarga Su akan bekerja sama. Kenapa tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama? Tuan, urusan apakah perlu dijelaskan kepada Anda seorang wanita Xia? Aku tadinya mengira bahwa grup Andrew yang ternama memiliki pandangan yang tajam. Sekarang lihat, ternyata biasa saja. Apa katamu? Cukup. Zhang, aku sangat tidak puas dengan acara ini. Sepertinya kami harus mempertimbangkan kembali hubungan kerjasamanya. Apa? Tuan Spencer, kami keluarga Zhang sudah sepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan Anda. Anda tidak boleh menyesal, ya. Zhang yang kamu juga, seperti anjing suatu hari merengek minta ampun. Jika karena kamu merusak kerja sama kita dengan Andrew Group, aku ingin kalian semua mati. Tuan Spencer, bagaimana kalau Tuan pertimbangkan lagi? Jika tidak memungkinkan, bisa juga bekerja sama dengan keluarga Cheng kami. Karena keluarga Zhang dan keluarga Su sama-sama menginginkan kerjasama ini, bagaimana kalau kalian bersaing lagi? Danau Angsa di masa depan akan berkembang menjadi pusat lelang terbesar di dunia. Kami membutuhkan seorang jenius dengan mata yang tajam untuk mengembangkannya. Hari ini saya datang ke negara Xia, kebetulan membawa 3 barang berharga. Jika kalian bisa menebak harganya, saya akan bekerja sama dengan salah satu dari kalian. Aku tidak bisa menilai. Keluarga Zhang, kami kaya raya dan punya banyak aset, banyak penilai barang antik. Kau kalah, Qin Hao, kapanpun. Orang kelas atas sepertiku akan selalu menginjak orang sepertimu di bawah kakiku. Bagaimana ini, Kakak Qin Hao? Tidak apa-apa, Ling Er. Tuan Spencer, saya mewakili keluarga Su untuk menghadiri penilaian barang antik ini. Hanya kau? Ya, aku. Malaikat kecil, lindungi aku. Harus dapat kemampuan yang berguna. Kau belum pernah melihat dunia? Kau pikir kau pantas menandingiku dalam menilai barang antik? Tunggu sampai aku mendapatkan kontrak lagi. Lihat bagaimana aku akan menghancurkan kalian. Kenapa banyak bicara? Apa kau tidak percaya diri? Tuan Spencer, ayo kita mulai. Ya ampun. Topeng ini terbuat dari emas murni, setidaknya ratusan ribu, kan? Benar-benar orang desa. Benda ini saya beli tahun lalu. Coba tebak harga benda ini. Berapa harga pasarnya? Aku mengandalkanmu, Kakak Qin Hao. Apa kau sudah lihat triknya? Katak dalam sumur. Bisa atau tidak? Kenapa? Aku tidak melihatnya. Apa kau bisa melihatnya? Topeng Firaun. Sudah lebih dari 100 tahun, sekarang nilainya setidaknya 30 juta. Tuan Spencer, aku benar, kan, Zhang? Kau memang punya pandangan yang tajam. Kau dengar? Katak dalam sumur, katak di bawah tempurung. Kamu kalah. Qin Hao, gimana dong? Jangan khawatir, masih ada 2 lagi kan? Masih keras kepala aja kamu. Kalau mau main, aku temenin kalian sampai habis, Tuan Spencer.
Ayo lanjut. Sebentar lagi. Tuan, 1 jam sudah sampai, lo ronde ini, kemampuan super ketiga dibagikan. Aku paham angka ini. Qin Hao, kamu kenapa sih? Kamu gila. Kalau sakit, periksa dong. Qin Hao, kamu tahu apa? Aku tahu cara menilai. Sekarang, aku cukup melihat satu barang harga asli, dan tingkat pengembaliannya akan langsung muncul di pikiranku. Dengan kata lain, dalam 1 jam ini, di dunia ini, tidak ada barang berharga yang tidak ku kenal. Cih, buang-buang waktu cepat. Jangan membuat Tuan Spencer menunggu terlalu lama. Memang, tidak boleh membuatnya menunggu. Hei, orang Daxia, apa yang kau lakukan? Qin Hao, lepaskan segera. Kau sanggup bayar jika barang berharga itu rusak. Pura-pura. Jangan tegang dong. Aku cuma menghemat sedikit waktu agar tidak perlu membuka kain penutup. Nilai barang ini adalah 50 juta. Bermain sulap. Tuan Spencer, menurutku, anak itu kemungkinan besar hanya omong kosong. Tuan ini, bagaimana kau? Mas Qin Hao, bagaimana kamu bisa menebaknya? Tidak mungkin. Senjata ini, aku membelinya dengan harga mahal. Harga pasarnya memang 50 juta. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Pasti cuma tebakan. Tebakan. Pedang apa ini? Cahayanya sangat terang. Tajamnya mengancam. Ini pedang yang luar biasa. Qin Hao, apa yang kamu lakukan? Pedang ini bernama Long Yuan, diciptakan khusus untuk raja. Hak kerajaan dari surga untuk menguasai dunia. Mereka yang tidak memiliki takdir kaya dan mulia, tidak dapat memilikinya. Ini adalah harta nasional negara kita, Xia. Meskipun belum pernah melihatnya, aku sudah lama merasakannya. Aura pembunuhannya. Tuan Spencer, pedang ini bukan milikmu, kan? Berani. Katanya harta nasional Xia. Ini jelas koleksi pribadi Tuan. Qin, pedang ini memang adalah harta nasional negaramu. Kali ini aku datang untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menebak semua? Kakak Qin Hao, kamu pasti nebak-nebak, kan? Kok bisa tepat sekali? Siapa bilang aku nebak? Biasanya suruh kamu banyak baca buku, kamu malah pergi beternak babi? Jahat, kakak Qin Hao, keluarga Su sekarang hanya bergantung padamu. Tenang, Linger. Bagaimana, Tuan Zhang? Sekarang kita sudah impas, kan? Hanya saja, kau beruntung sekali, hanya keberuntungan saja. Kau pikir, kau benar-benar bisa menilai barang antik? Tuan Spencer, kita lanjutkan. Qin Hao, kali ini kau duluan. Aku ingin lihat, berapa kali lagi kau bisa nebak dengan benar? Situasi apa ini? Benda berharga terakhir. Jika salah satu dari kalian bisa menebak nilainya, konsorsium Andrew kami. Kerjasama akan menjadi milik siapa? Tuan Zhang, Anda bisa mengenalinya. Menurutku sih, benda ini tidak berharga sama sekali. Tuan Spencer, Anda mengeluarkannya untuk main-main dengan kami, kan? Benda ini aku mengerti. Benda ini adalah harta yang tak... Orang Xia, kau kalah. Ini hanya salib biasa. Di negara kami, ini tidak berharga sama sekali. Kau dengar tidak? Dasar orang kampungan. Kakak Qin Hao, kita. Nilai benda ini tergantung pada orangnya. Bagi banyak orang, memang tidak berharga. Namun bagi Tuan Spencer, ini pasti adalah harta tak ternilai. Aku tidak salah bicara, kan? Tak ternilai? Menurutku benda ini tidak berharga. Sama seperti kalian orang Xia. Tuan, Benda berharga ini bagiku, sungguh tak ternilai. Mana mungkin? Ini hanya salib biasa. Benar.
Ini memang salib biasa, tapi salib ini adalah peninggalan mendiang istriku. Bagiku, ini harta tak ternilai. Tuan, aku tidak tahu bahwa ini peninggalan istri Anda. Orang yang lupa asal-usul. Kupikir kau tidak cocok untuk tetap di Andrew Group. Kau dipecat. Sedangkan kau, Zhang, aku tidak menyangka kau begitu sombong. Kupikir kerjasama ini batal saja. Tidak mungkin. Zhang Yang, kamu kalah. Qin, saya sangat kagum pada orang seperti Anda yang memiliki pandangan yang begitu tajam. Perusahaan Andrew Group kami bersedia mempekerjakan Anda dengan gaji tinggi. Maaf, Bapak Spencer, saya sudah terbiasa bebas. Untuk saat ini belum ada pertimbangan seperti itu. Apa kamu gila? Berapa banyak orang yang berdesak-desakan ingin masuk ke Andrew Group, kamu dengan satu kalimat menolaknya. Sungguh sangat disayangkan. Bisakah kita berteman? Tentu saja tidak masalah. Mengenai proyek kerjasama baru, kami memutuskan untuk memberikannya kepada Nona Su. Selain itu, sebagai seorang teman, saya meminta Anda menjadi konsultan untuk proyek-proyek ini. Baik, dengan senang hati. Saya umumkan, Grup Su, mulai sekarang, menjadi agen utama baru dari Andrew Group. Tidak mungkin, Spencer, ini pengkhianatan. Keluarga Zhang kami setiap tahun memberi kalian puluhan juta. Sekarang kamu berani melanggar kontrak? Percaya atau tidak, aku... Zhang, kamu tahu apa yang kamu katakan? Orang kita percaya pada kepentingan, hanya orang seperti Qin yang memiliki pandangan luar biasa, baru memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan kita. Kamu bohong. Semua karena kamu, aku akan memanggil orang untuk membunuhmu sekarang. Ayah, diamlah. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Semua karena kamu. Sekarang konsorsium Andrew telah memutuskan semua proyek kerja sama kita. Keluarga Zhang kita sudah bangkrut. Tidak mungkin. Tuan Spencer, maafkan saya, Tuan. Beri saya satu kesempatan lagi, saya bisa. Zhang ingin minta maaf, sudah terlambat. Qin, setelah keluarga Zhang bangkrut, total grup Andrew kita, dan semua proyek kerjasama dengan keluarga Zhang akan kuberikan padamu, Miner. Sedangkan untukmu, tunggulah sampai para kreditor datang ke rumahmu. Tunggulah kematian. Ternyata semua ini hanyalah